saya rangkum sedemikian, yaitu di bab pertama ada nilai agama dan budi pekerti. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang nilai agama dan budi pekerti. Nah, di sini ada poin A, yaitu agama dan budi pekerti dalam pandangan anak. Dalam rentang kehidupannya, seorang anak mengalami tumbuh kembang sesuai usianya dengan dukungan dan stimulasi dari keluarga dan lingkungannya. Konsep dan pemahaman agama pada anak dipengaruhi oleh faktor dari luar dari mereka. Dari sini ada yang maksudnya semuanya kasar misalnya seperti itu, lalu diolah oleh otak, kasar itu seperti ini gitu dipikirkan, dan terbentuklah di otak mereka itu kasar itu seperti yang tadi mereka pegang, dan dianalisasikan dengan lingkungan fisik dan sosial. Lalu yang terakhir ada kekuatan mental bawaan dikembangkan. Dalam rentang kehidupannya, seorang anak mengalami tahap tumbuh kembang pada jasmani dan rohani sesuai usianya. Aspek penghayatan pada nilai agama dan budi pekerti atau moral dipahami sebagai kesiapan anak untuk menerima peraturan atau prinsip tertentu. Lalu terutama ketika kita membangun pemahaman tentang Tuhan dan membangun relasi dengan sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan, kesiapan itu terbentuk oleh kesadaran pribadi maupun dukungan dari keluarga dan lingkungan, termasuk di dalamnya perkembangan kognitif dan emosi anak. Seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan, menyebutkan bahwa budi pekerti perlu dikembangkan sejak usia dini agar anak menjadi manusia yang merdeka. Itu seperti guru kita katakan. Lalu berkaitan dengan perkembangan moral, proses yang dialami anak akan berbeda-beda. Secara umum, Piaget menyebutkan bahwa secara kognitif anak usia dini berada pada tahap praoperasional. Pada tahap praoperasional, kemampuan kognitifnya mulai terlihat melalui penggunaan simbol-simbol, penggunaan bahasa yang mulai matang, memori dan imajinasi yang mulai berkembang, pemikiran yang belum logis dan egosentris. Egosentris itu masih sama seperti keegoisan diri anak, itu masih mementingkan apa yang ia inginkan harus ia dapatkan. Pada rentang usia ini, anak sudah bisa bertanya jika ada hal yang mengusik perhatian atau rasa ingin tahunya. Cara berpikir anak pada tahap ini masih belum logis. Anak pada tahap ini masih menganggap benda di sekitarnya hidup sebagaimana dirinya. Jadi bukan hal yang aneh jika anak berbicara dengan benda, tumbuhan, atau binatang seperti bicara dengan temannya. Pada saat yang sama, anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang mereka dengar dan lihat. Anak akan menyampaikan secara spontan tanpa mempertimbangkan akibat yang terjadi di luarnya. Rasa ingin tahu sangat besar. Anak tidak mudah merasa puas dengan yang mereka peroleh. Egonya masih tinggi sehingga semuanya keinginan harus terpenuhi dan rasa penasaran harus secara terwujud. Jadi masih rasa ingin tahuannya itu lebih tinggi gitu anak-anak itu. Bahwa ada pula anak PAUD yang telah sampai pada usia konkret. Ada anak yang cukup matang untuk menggunakan logikanya terhadap objek fisik yang tertangkap oleh panca inderanya. Anak mulai menyadari bahwa manusia dan makhluk lain itu berbeda dan mulai melihat kepentingan dan cara pandang orang lain. Secara perlahan, anak mulai memahami sebab akibat secara rasional, tetapi masih tahap awal dan masih belum menetap. Ketika anak menyadari bahwa dirinya berbeda dengan yang lain, guru bisa memberikan penguatan berbagai cara. Kegiatan dapat dimulai dengan
bahwa secara fisik mereka berbeda. Anak bisa meminta membandingkan bentuk jari, bentuk kuku, warna jenis kulit, rambut, dan lain-lain. Setelah itu kegiatan bisa dibandingkan dengan mendiskusikan warna kesukaan, makanan favorit, dan lain-lain. Setelah terbuka pada perbedaan yang mereka miliki, bisa disampaikan bahwa setiap agama memiliki cara berdoa dan beribadah berbeda-beda melalui kegiatan ini. Anak menemukan bahwa perbedaan itu wajar, mereka dapat bermain dan berkegiatan bersama teman-teman yang berbeda. Oke, lanjut.